Shalom, selamat sore. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat sore ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan bersama saya untuk memberitakan firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan kiranya tuntun semoga firman saya berikan bisa berguna bagi semua orang. Tuhan, inilah menjadi doaku dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam kitab pertama Yohanes pasal 4 ayat 9. Pertama Yohanes pasal 4 ayat 9, firman Tuhan Allah adalah kasih. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Yaitu terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39, firman Tuhan, keyakinan iman. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang Yesus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Syukur boleh dikasih kesempatan untuk berdiri di tempat ini untuk membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Sebelum memulai khotbah ini, saya ingin bertanya, apakah Allah mengasihi kita? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah bukan hanya mengasihi kita, Ia pun mengasihi kita lebih dari siapapun yang pernah mengasihi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini jelas mengatakan bahwa Allah mengasihi kita. Batu puang engkau beriki. Dalam pembacaan kita 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 menceritakan tentang bagaimana kasih Allah kepada kita. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Allah menyatakan kasih-Nya dengan mengirimkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia sehingga kita dapat hidup olehnya, seperti dalam Yohanes pasal 13 ayat 16 yang mengatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan kita dan akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menebus dosa kita. Dia rela mati di atas kayu salib, Dia rela dianiaya demi dosa kita. Kasih selalu berwujud pada tindakan, seperti tindakan memberi dan memberi. Oleh karena Dia begitu mengasihi kita, Dia pun memberi apa yang Dia beri. Nah, karena Allah mengasihi kita, Dia pun memberikan apa yang Ia berikan kepada kita. Allah tanpa alasan apapun selain karena mengasihi kita, telah melakukan hal teramat luar biasa bagi kita, yaitu Ia mengaruniakan anaknya untuk mati bagi kita, supaya dengan percaya kepadanya kita dapat beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, Allah tanpa alasan mengasihi kita. Allah mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, bukan karena ada maunya atau karena misalnya kita kaya atau kita cantik atau ganteng sehingga Allah mengasihi kita. Tapi Tuhan
Allah tidak begitu. Dia mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Dia tidak ini cantik, ini ganteng atau apa, tapi Tuhan sungguh mengasihi kita. Hiduplah dengan penuh kasih dan lakukanlah seperti yang Allah lakukan kepada kamu, yaitu saling mengasihi. Kemudian dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 mengatakan bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada. Jadi saudara-saudara, Allah sangat mengasihi kita dan tidak akan pernah ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, dan Ia tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Bacaan kita pada saat ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengajarkan bahwa kita harus saling mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Kita sudah melihat bahwa kasih Allah begitu besar dan tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Atau dengan kata lain, tidak ada apapun yang dapat membuat Allah berhenti mengasihi kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu sumber kasih dan teladan kasih yang menyatakan kepeduliannya bagi manusia, dan karena itu sebagai pengikut Kristus, kerjakanlah dengan setia hidup yang saling mengasihi dan kesediaan berbagi hidup seperti yang Kristus teladankan melalui tindakannya, bahkan memberikan tubuh dan darahnya. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita hidup dengan mengasihi Tuhan dan sesama kita. Yakinlah bahwa Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Tuhan Yesus memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin.